adik-adik, selamat pagi. Selamat beribadah kembali di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Untuk hari ini yang akan menjadi liturgos adalah Kakak Ciko. Adik-adik jangan lupa mempersiapkan kidung ceria dan juga Alkitab adik-adik ya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau bersaat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita akan menyanyikan Mars Pelkat PA. Masih tetap berdiri ya adik-adik ya, karena kita akan bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 215 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Tuhan boleh mempertemukan kami kembali, walaupun hanya melalui media online. Kiranya ya Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, sehingga kami mau mendengar, kami mau mengerti, firman Tuhan yang akan disampaikan, kami juga boleh beribadah dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik silakan duduk, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Kita akan membacanya secara bersama-sama adik-adik ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikian Mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, dibuka kembali Kidung Cerianya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 25, baitnya yang pertama.
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan kiranya mau memberkati kami, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri karena kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yosua 1, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Shalom adik-adik. Halo. Ya, anak-anak Tuhan. Gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa. Ya, seperti firman Tuhan kita hari ini yang luar biasa. Adik-adik, tadi kita sudah baca dari Yosua 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nah, ada siapa sih? Tentang siapa sih adik-adik? Ya, tentang siapa? Iya, tentang Yosua. Siapa itu Yosua? Ya adik-adik, di ayat 1 adalah berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Ya, abdi Musa atau abdi Allah. Adik-adik, abdi itu artinya adalah orang bawahan, pelayan atau hamba. Jadi, dia adalah hamba atau pelayan dari Musa, yang waktu itu dia setia menemani Musa selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan. Jadi dia membantu Musa, menemani Musa. Nah, karena kematian Musa, Tuhan Allah memanggil dan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Ya, kita lihat di sini adik-adik bahwa semuanya itu diawali ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Ya adik-adik ya. Nah, ketika Allah memilih dan menyertai Yosua, adik-adik, Allah tahu bahwa Yosua memiliki hati yang takut dan gentar. Karena apa adik-adik alasannya? Karena
Dia takut akan memimpin bangsa yang besar. Dia takut juga bangsa Israel adalah bangsa yang suka memberontak, bangsa yang keras kepala, tidak bisa diatur. Terus dia juga takut kalau nanti dia dibanding-bandingkan dengan Musa. Ya, mungkin dulu Musa lebih baik. Tetapi semua itu tidak dilakukan oleh bangsa Israel karena janji Allah kepada Yosua. Nah, janji apa saja sih yang diberikan Allah kepada Yosua? Ya, adik-adik bisa lihat ya, di dalam ayat 5, ayat 6, ayat 7, itu semua janji-janji Tuhan kepada Musa. Nah, ayat 5 kita lihat adik-adik. Ayat 5 yang B. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6 juga dijelaskan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau layak akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Begitu juga di ayat 8 juga dibilang ya adik-adik ya. Jadi Tuhan menyertai Yosua, kemudian ada penyertaan. Kemudian nanti Tuhan juga beri apa kepadanya? Akan beri kemenangan, keberhasilan kepada Yosua dan bangsa Israel. Di dalam ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tuh. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memberkati, pasti akan ada keberhasilan, pasti akan ada keuntungan, kemenangan, ya. Asalkan Tuhan juga mau bahwa kita merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi Yosua diminta untuk melakukan firman Tuhan, merenungkannya itu siang dan malam. Ya, pasti harus melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan akan beserta dengan kita. Nah, adik-adik, kalau Tuhan saja sudah menyertai Yosua, percayakan adik-adik kalau Tuhan Allah juga menyertai kita. Tuhan Yesus juga menyertai kita sepanjang kehidupan kita. Ya, misalnya adik-adik, contohnya aja deh, dari bangun pagi. Adik-adik minta nggak penyertaan Tuhan? Ayo, siapa di sini yang kalau bangun pagi berdoa? Lebih baik lagi kalau bangun pagi saat teduh. Ya, sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita minta Tuhan dulu datang menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Ya, nah adik-adik percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, ketika hidup kita melakukan semua perintah Tuhan, pasti Tuhan beserta kita. Ya adik-adik, pagi-pagi, di pagi hari kita minta Tuhan menyertai kita melalui doa kita di pagi hari, melalui saat teduh kita di pagi hari. Nah, pasti Tuhan akan menjaga dan menyertai kita. Dimanapun kita berada, di waktu siang, di waktu malam pun, ketika kita hendak beristirahat, kita minta penyertaan Tuhan. Karena waktu kita beristirahat, kita tidak tahu ya adik-adik ya, apa yang akan ada apa, kalau kita takut. Tapi kalau kita minta Tuhan beserta dengan kita, pasti Tuhan menjaga kita, melindungi kita, merawat kita. Jadi Tuhan akan menolong kita waktu kita meminta pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan kita dan juga pada saat kita tidur.
Ya adik-adik, kalau kita mempunyai iman yang besar, percaya kepada Tuhan, pasti adik-adik kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang membawa berkat. Karena ketika kita bertindak dengan iman kita, itu dampaknya sangat besar. Kita akan memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Karena mereka akan sangat melihat kita anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya pada Tuhan, anak-anak yang pasti berpikiran positif, anak-anak yang tidak pernah mengeluh, anak-anak yang tidak pernah takut dan gentar di dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena tadi kita mempunyai iman yang besar, kita mempunyai kepercayaan yang besar kepada Tuhan, karena Tuhan akan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai Yosua, Tuhan pun akan menyertai kita sekarang dan selamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, kita akan merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar dan sudah renungkan bersama-sama dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 140 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 140 baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati bangsa dan negara ini agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada di dalam bangsa dan negara ini ya Tuhan, agar pemerintah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan melalui tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan juga memberkati kami sebagai warga negara, agar kami bisa menjadi warga negara yang baik. Bantu kami ya Tuhan untuk memulihkan bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu di dalam setiap aktivitas dan rencana kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi, terkhusus GPIB Yudea. Ya Tuhan, bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi gereja yang baik, yang berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap presbiter, majelis ya Tuhan, serta Pak Pendeta sebagai KMJ, agar kami semua ya Tuhan boleh melayani Tuhan dengan baik dan benar. Bantu kami menjadi warga gereja yang baik juga ya Tuhan, yang menyenangkan hati-Mu dan juga mau melakukan firman-firman-Mu. Kami serahkan gereja kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan Yesus mau memberkati mereka, memberkati pekerjaan orang tua kami, memberkati orang tua kami dalam mendidik dan menjaga kami Tuhan, agar mereka menjadi orang tua yang membawa teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk mereka yang sakit. Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka
juga bagi mereka yang terkena COVID, baik yang di rumah sakit maupun yang isoman di rumah. Tuhan Yesus mau tolong sembuhkan mereka, berkati obat-obatan yang mereka minum sehingga mereka boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang terkasih, inilah rangkaian doa syafaat kami. Dengarlah ya Tuhan, dan tolonglah kami dalam setiap langkah kehidupan kami Tuhan, agar kami selalu hidup taat dalam terang kasih-Mu. Inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kini saatnya kita memberikan persembahan. Nah, adik-adik, untuk uang persembahan adik-adik boleh dimasukkan ke dalam wadah persembahan yang telah diberikan. Apabila adik-adik belum mendapatkan wadah persembahan, persembahan adik-adik boleh digabungkan dengan persembahan mama dan papa. Sambil kita memberikan persembahan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 217 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 217 baitnya yang pertama. Adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena kami boleh memberikan persembahan kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami, biar persembahan ini ya Tuhan dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini. Sehingga hanya nama-Mu saja ya Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Warta Pelkat PA yang pertama, Pelkat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelkat PA selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik layan diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik layan merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPA selanjutnya, PKPA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan
meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta perkapaian selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Polsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan, silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Warta perkapaian selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta perkapaian selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Warta PKPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, Kakak Ciko undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menutup ibadah pada hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bagai bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari adik-adik, kita mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati kami di aktivitas selanjutnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Haleluya, amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ibadah hari Minggu pelayanan anak telah selesai. Adik-adik jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu di ibadah hari Minggu pelayanan anak minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!